Saya pernah berpikir bahwa hidup sebagai bintang musik country di Indonesia adalah mimpi yang sempurna, di mana sorak-sorai penggemar menyembunyikan segala rahasia gelap hati. Sampai hari itu tiba, ketika kontrak rekaman saya ditolak mentah-mentah oleh produser besar di Jakarta, dan seorang gadis kecil tak dikenal muncul di depan pintu rumah saya, memegang surat lama yang membongkar rahasia gay yang selama ini saya sembunyikan dengan rapat. Itu bukan hanya akhir karier, tapi ledakan yang menghancurkan dunia saya, memaksa saya menghadapi cinta terlarang yang selama ini saya kubur dalam-dalam. Nama saya Adi Pramana, seorang penyanyi country yang lahir di desa kecil di Jawa Tengah, di mana sawah hijau membentang luas dan angin malam membawa aroma tanah basah setelah hujan. Saya tumbuh dengan gitar tua ayah, menyanyikan lagu-lagu tentang cinta dan perjuangan petani, tapi di balik itu semua, hati saya menyimpan rahasia yang tak pernah saya ungkapkan. Di usia remaja, saya menyadari ketertarikan saya pada sesama pria, tapi di masyarakat konservatif seperti kami, itu seperti kutukan. Saya pindah ke Jakarta untuk mengejar mimpi, bergabung dengan band indie, dan akhirnya melejit dengan single Angin Sawah Diang Iral di radio nasional. Penggemar memuja saya sebagai simbol maskulinitas Jawa, pria tangguh yang menyanyikan tentang wanita cantik dan keluarga bahagia. Tapi itu semua topeng. Pertemuan pertama dengan Rama terjadi di sebuah estial musik di Yogyakarta. Dia adalah Otogray Relance, dengan mata coklat yang dalam seperti danau di pegunungan Dieng, dan senyum yang membuat hati saya berdegup tak karuan. Kami bertemu di belakang panggung saat saya sedang istirahat setelah tampil. "Oto, Anda bagus sekali," katanya sambil menunjukkan kameradslernya. Saya tertawa, tapi ada getar aneh di dada. Malam itu, kami berbincang panjang tentang seni, tentang bagaimana musik country Indonesia seharusnya lebih bebas dari pengaruh barat, dan tentang mimpi kami masing-masing. Rama berasal dari keluarga Batak di Sumatera Utara, pindah ke Jawa untuk mengejar pasion Otograynya. Dia bilang hidup ini seperti Oto, Adi. Kadang buram, tapi kalau diokuskan jadi indah. Hubungan kami berkembang pelan seperti hujan gerimis di musim kemarau. Kami bertemu diam-diam di kai-kai kecil di Jakarta, berbagi cerita tentang masa kecil. Saya menceritakan bagaimana ayah saya meninggal karena kecelakaan di sawah, meninggalkan ibu dan adik-adik saya. Rama berbagi tentang tekanan keluarganya yang ingin dia menikah dengan gadis Batak. Tapi di balik itu, ada sentuhan tangan yang ringan, pandangan yang lama, dan akhirnya, ciuman pertama di apartemen kecilnya di kawasan Kemang. Itu adalah momen yang penuh emosi, di mana dunia seolah berhenti berputar. Saya merasa bebas untuk pertama kalinya, tapi juga takut. "Kita harus hati-hati," bisik saya. Rama mengangguk, "Aku tahu, Adi. Tapi cinta ini nyata." Karier saya semakin menanjak. Album kedua Hati Tanah Air laris manis, tur ke berbagai kota di Indonesia, dari Surabaya sampai Medan. Saya menjadi idola, diwawancarai di nasional, dioto untuk majalah. Tapi rahasia kami semakin berat. Rama sering cemburu saat saya berpose dengan model wanita untuk promosi. "Kamu terlihat bahagia dengan mereka," katanya suatu malam, suaranya penuh pilu. Saya memeluknya, "Itu hanya akting, Rama. Kamu yang sebenarnya." Tapi konflik mulai muncul. Keluarga saya di desa mulai mendesak pernikahan. Ibu menelepon, "Adi, umurmu sudah 28. Kapan bawa calon istri pulang?" Saya bohong, bilang masih fokus karier. Suatu hari, di tengah persiapan konser besar di Jakarta, produser terkenal, Pak Hadi, menghubungi saya. "Adi, kami ingin kontrak eksklusi. Tapi ada syarat, image harus bersih, keluarga oriented." Saya setuju, tapi hati gelisah. Rama marah besar saat tahu. "Kamu mau jual jiwa demi uang?" Kami bertengkar hebat, kata-kata kasar terlontar. "Kamu nggak paham tekanan saya," bentak saya. Rama pergi, meninggalkan apartemen dengan mata merah.
Saya merasa hancur, tapi ego menang. Beberapa hari kemudian, saya mendengar kabar Rama bertemu teman lamanya, seorang desainer gaya terbuka di komunitas underground Jakarta. Cemburu membakar saya. Kontrak itu akhirnya ditolak. Pak Hadi menelepon, "Ma, Adi. Ada rumor yang mengganggu. Kami tak bisa ambil resiko." Saya syok. Rumor apa? Malam itu, pintu apartemen diketuk. Seorang gadis kecil, mungkin 10 tahun, berdiri di sana dengan surat kusut di tangan. "Om Adi, ini dari kakak saya," katanya polos. Saya ambil surat itu dan dunia runtuh. Itu surat cinta lama dari Rama untuk saya, yang entah bagaimana jatuh ke tangan adiknya. Gadis itu, ternyata adik Rama yang datang dari Sumatera, tanpa sengaja menemukan surat itu dan mengira itu penting untuk disampaikan. "Kakak bilang Om adalah teman baik," katanya sambil tersenyum. Saya duduk lemas, surat itu berisi kata-kata cinta yang intim, cukup untuk membongkar segalanya jika bocor. Bagaimana bisa? Rama pasti ceroboh. Tapi lebih dari itu, ini adalah pengkhianatan. Atau bukan? Saya hubungi Rama, tapi dia tak angkat. Malam itu, saya menangis sendirian, mengingat semua momen indah. Dari pantai Bali saat liburan diam-diam, sampai malam di Yogyakarta di mana kami janji setia. Tapi sekarang, karir hancur, rahasia terbongkar oleh seorang anak kecil yang tak bersalah. Keesokan harinya, berita mulai menyebar di media sosial. Bintang Country Adi Pramana diduga gay. Oto surat itu entah bagaimana viral. Saya panik, menelepon agen. "Ini akhir, Adi," katanya. Keluarga menelepon, ibu menangis, "Apa benar, Nak?" Saya tak bisa jawab. Rama akhirnya datang, wajahnya pucat. "Ma, Adi. Adik saya curi surat itu dari laci." Saya tak tahu. Kami bertengkar lagi, tapi kali ini penuh air mata. "Kamu khianati saya," teriak saya. Rama memeluk saya, "Bukan khianat, ini takdir. Mungkin saatnya kita terbuka." Tapi masyarakat Indonesia tak siap. Demo kecil di depan kantor rekaman, ancaman dari kelompok konserati. Saya kehilangan sponsor, konser dibatalkan. Rama tetap di sisi saya, tapi tekanan semakin berat. Suatu malam, di tengah badai hujan Jakarta, kami duduk di balkon. "Apa kita lanjut?" tanya saya. Rama pegang tangan saya, "Selama hati kita satu." Tapi saya tahu ini baru awal perjuangan. Hari-hari berikutnya seperti neraka. Telepon berdering tak henti, wartawan mengintai di depan apartemen. Saya matikan ponsel, tutup tirai, dan duduk sendirian di kamar gelap. Rama datang setiap hari, membawa makanan dari warung Aurit kami di Tebet. "Makan dulu, Adi," katanya lembut. Tapi saya tolak, marah masih membara. "Ini salahmu," gumam saya. Rama diam, matanya penuh penyesalan. Adiknya, Lila, gadis kecil itu, menelepon lewat Rama. "Ma, Om. Saya tak sengaja." Suaranya polos membuat hati saya luluh. Bukan salah anak kecil, tapi takdir yang kejam. Saya ingat masa kecil di desa. Di sana, cinta sesama jenis adalah tabu, dibicarakan bisik-bisik sebagai dosa besar. Saya pernah lihat tetangga diusir karena rumor serupa. Itu membuat saya takut, menyembunyikan perasaan sejak pertama kali sadar saat melihat teman sekelas, Andi, mandi di sungai. Hati berdegup, tapi saya kubur dalam-dalam. Musik jadi pelarian. Gitar ayah menyanyikan lagu-lagu tentang cinta heteroseksual, dan saya ikuti arus itu. Sekarang, arus itu balik menenggelamkan saya. Keluarga datang ke Jakarta. Ibu, dengan kain kebaya lusuh, memeluk saya sambil menangis. "Kenapa, Nak? Apa ibu salah didik?" Adik-adik diam, tak paham. Saya jelaskan pelan, "Bu, ini bukan pilihan. Saya lahir begini." Ibu diam lama, lalu bilang, "Ibu sayang kamu apa adanya.
Tapi ayah tiri, paman dari desa, marah besar. Kamu bawa malu keluarga. Dia pergi meninggalkan luka baru. Rama tetap setia. Kami bicara panjang tentang masa depan. Mungkin kita pindah ke Bali, usulnya. Di sana lebih terbuka. Saya geleng karier saya di sini. Tapi karier apa lagi? Produser menolak, penggemar berpaling. Beberapa dukung di media sosial, #support tadi, tapi lebih banyak hujatan. Penyanyi gay haram, komentar netizen. Saya baca semuanya, hati hancur. Suatu hari, Rama ajak saya ke masjid kecil di pinggir kota. Bukan untuk berubah, Adi. Untuk cari kedamaian. Kami sholat bersama, meski saya tak religius. Di sana saya merasa damai sejenak. Pulangnya, kami mampir ke pasar malam di Monas. Lampu warna-warni, aroma sate ayam membuat ingat masa indah. Ingat pertama kali kita ke sini, tanya Rama. Saya angguk, ya, saat kamu oto saya makan es krim. Kami tertawa, tapi ada pilu. Konflik memuncak saat mantan manajer saya, Budi, datang. Adi, ini peluang. Jadikan ini cerita comeback. Ceritakan rahasiamu. Saya marah, kamu mau eksploitasi. Budi pergi, tapi idenya menggoda. Rama setuju, mungkin ini cara kita lawan. Tapi saya ragu. Malam itu, mimpi buruk datang. Saya mimpi diusir dari desa, Rama pergi dengan orang lain. Bangun dengan keringat dingin. Keesokan, Lila datang lagi. Om, kakak sedih karena Om marah. Saya peluk dia, bukan marah, sayang. Om takut. Lila cerita tentang sekolahnya di Medan, bagaimana teman-temannya bicara tentang Ug. Mereka bilang itu salah, tapi saya bilang kakak baik. Kata-katanya sederhana tapi menyentuh. Mungkin inilah titik balik. Saya putuskan bertemu Pak Hadi lagi. Pak, saya gay. Tapi musik saya tetap sama. Pak Hadi diam, lalu bilang, saya hormati keberanianmu. Tapi pasar belum siap. Saya pergi dengan hati berat. Di jalan, Rama tunggu. Kita lawan sendiri, katanya. Kami rencanakan konser independen di Kai Kecil. Tapi pengkhianatan datang dari tak terduga. Teman lama Rama, si desainer, posting foto lama kami di Instagram. Dukung cinta mereka, katanya. Tapi itu malah tambah api. Rama marah, dia tak punya hak. Kami hubungi, tapi terlambat. Media heboh lagi. Saya merasa dikhianati lagi. Di tengah kekacauan, kami libur ke Bali. Pantai Kuta, ombak bergulung. Kami jalan tangan bergandeng, meski pandangan orang aneh. Ini kebebasan, bisik Rama. Malam di Ila, kami bicara hati ke hati. Aku takut kehilanganmu, kata saya. Rama cium kening saya, aku di sini selamanya. Kembali ke Jakarta, konser independen sukses kecil. Penggemar setia datang, aplaus hangat. Tapi ancaman datang. Surat anonim, hati-hati, kami awasi. Saya takut, Rama lindungi saya. Kita kuat bersama. Hari berganti, dukungan bertambah. Komunitas Leg di Indonesia hubungi, tawarkan bantuan. Saya mulai bicara di podcast, cerita perjuangan. Cinta tak salah, kata saya. Respons campur, tapi hati ringan. Tapi klimaks datang saat ibu sakit. Saya pulang ke desa, Rama ikut. Desa gempar. Tetangga bisik-bisik. Paman marah, jangan bawa dia ke sini. Saya bentak, dia keluarga saya. Ibu bangun, pegang tangan kami. Bahagia, nak. Itu yang penting. Kembali dari desa, hati saya lebih kuat. Ibu sembuh pelan dan dukungannya seperti angin segar. Ibu doakan kalian, katanya lewat telepon. Rama tersenyum, lihat Adi. Keluarga paham. Tapi dunia luar masih keras. Konser berikutnya dibatalkan karena ancaman. Polisi datang, investigasi.
Ini hate crime, kata mereka. Saya takut, tapi Rama bilang kita tak mundur. Saya mulai tulis lagu baru tentang cinta terlarang. Hati yang tersembunyi judulnya. Liriknya penuh emosi, di balik sawah hijau, cinta tumbuh diam-diam, tak peduli dunia bilang salah. Rama Oto Cor album kami rekam di studio kecil. Rilis online viral di kalangan komunitas. Ini anthem kami, komentar netizen. Tapi pengkhianatan besar datang. Budi, mantan manajer, ternyata yang bocorkan rumor awal. Dia hubungi saya, Ma, Adi. Saya butuh uang. Saya syok, kamu teman. Rama marah, lapor polisi. Budi ditangkap, tapi luka dalam. Kenapa orang dekat khianati, tanya saya. Rama jawab, karena iri atau takut. Di tengah itu, Lila datang libur. Om, saya mau belajar gitar. Saya ajar dia lagu sederhana. Rama Oto kami, keluarga kecil. Lila tanya, Om Gai artinya apa? Saya jelas pelan, cinta sama pria. Dia angguk, kakak sayang Om, ya. Kami tertawa. Konflik memuncak di festival musik besar di Bandung. Saya diundang tapi demo antil. Saya naik panggung, suara gemetar. Ini untuk kalian yang sembunyi. Nyanyi lagu baru, penonton campur. Beberapa bo, tapi lebih banyak tepuk tangan. Rama di belakang bangga. Malam itu serangan datang. Di hotel, batu dilempar ke jendela. Kami lari, polisi datang. Ini berbahaya, kata Rama. Saya peluk dia, tapi kita menang. Hari berikut, media wawancara. Adi, bagaimana rasanya? Saya jawab, sakit tapi bebas. Dukungan internasional datang dari artis barat. Lois Loy trending. Rama usul nikah simbolis. Di Bali, diam-diam. Saya setuju. Di pantai, dengan saksi teman dekat. Janji setia, cincin sederhana. Selamanya, bisik kami. Tapi bi kembar datang. Ibu menelepon, paman marah, potong hubungan. Hati sakit, tapi saya bilang, ibu cukup. Album baru sukses, tur kecil. Penggemar baru yang paham. Terima kasih ceritamu, kata mereka. Lila tumbuh jadi advokat kecil. Saya cerita di sekolah, cinta tak salah. Saya renung dari bintang jatuh jadi pejuang. Rama di sisi, cinta kami kuat. Tapi akhir tak selalu bahagia. Suatu hari, Rama sakit. Demam tinggi, ke dokter. Kanker, kata dokter. Dunia runtuh lagi. Diagnosis itu seperti petir di siang bolong. Rama, pria kuat yang selalu lindungi saya, sekarang lemah di ranjang rumah sakit. Stadium awal bisa diobati, kata dokter. Tapi biaya mahal. Saya jual aset konser amal. Penggemar donasi, Prayo Rama. Hari-hari di rumah sakit penuh emosi. Saya pegang tangan Rama, cerita masa lalu. Ingat pertama ketemu, tanya saya. Rama tersenyum lemah, ya, mata kamu indah. Lila datang bawa gambar. Cepat sembuh, Kak. Keluarga Rama datang dari Medan. Ayahnya, pria Batak tegas, awalnya marah. Ini karena dosa, katanya. Tapi melihat Rama, air mata jatuh. Anakku. Saya jelas, kami saling sayang. Ayah diam, lalu peluk Rama. Pengobatan berjalan, Rama lemah tapi semangat. Jangan menyerah, Adi. Saya nyanyi untuk dia, lagu-lagu lama. Di tengah itu, karier bangkit. Label indie tawar kontrak. Kami dukung autentisitasmu. Album Cinta Sejati trilis, hit besar. Tapi Rama semakin buruk. Kemoterapi buat rambut rontok. Aku jelek sekarang, candanya. Saya cium, kamu selalu indah. Malam Natal di rumah sakit kami rayakan kecil. Tahun depan kita ke Dieng, janji Rama. Tapi komplikasi datang. Ineksi, Rama koma.
Saya menangis di sampingnya, bangun sayang. Dokter bilang kritis. Keluarga berkumpul. Ibu saya datang, pegang tangan. Doa terbaik. Rama bangun pelan. Aku cinta kamu, bisiknya. Air mata bahagia. Pemulihan lambat. Rama pulang tapi lemah. Saya urus dia, masak bubur, ajak jalan. Lila bantu kak Om Adi baik ya. Rama angguk. Konser Comeback di Jakarta, Rama nonton dari kursi roda. Aplaus meriah. Ini untuk Rama, kata saya. Hidup stabil, tapi Rama bilang sakit ini buat kita lebih kuat. Saya renung dari jatuh sampai bangkit, cinta kami uji. Tahun berganti, Rama sembuh total. Remisi, kata dokter. Kami rayakan di Bali, pantai yang sama. Terima kasih Tuhan, bisik saya. Karier melejit. Tur nasional, dukungan besar. Saya jadi ikon di Indonesia, bicara di seminar. Tapi konflik lama muncul. Paman datang, makan aku Adi. Kami peluk, rekonsiliasi. Rama usul adopsi. Seperti Lila. Tapi hukum sulit. Kami bantu anak yatim. Lila dewasa 15 tahun jadi aktis. Terinspirasi kalian. Cerita kami jadi buku, rahasia yang terbongkar. Bestseller. Tapi akhir mendekat. Suatu hari, Rama bilang aku lelah, Adi. Kanker kambuh. Pengobatan lagi, tapi kali ini parah. Stadium akhir. Hati hancur. Saya di sampingnya setiap hari. Janji lanjut hidup, kata Rama. Dia pergi damai di pelukan saya. Cinta abadi. Pemakaman di Medan, keluarga berkumpul. Saya nyanyi lagu kami. Hidup kosong tanpa Rama. Tapi warisannya hidup. Saya lanjut musik, dukung komunitas. Untuk Rama. Lila bilang kakak bangga di surga. Saya renung dari rahasia terbongkar jadi cerita inspirasi. Bertahun kemudian saya berdiri di panggung besar di Jakarta, menyanyikan lagu terakhir tentang Rama. Penonton bernyanyi bersama, lilin dinyalakan. Ini akhir perjalanan tapi cinta tak pernah mati. Air mata mengalir, tapi hati damai. Saya pensiun, kembali ke desa. Bangun yayasan untuk anak leb. Lila jadi direktur, Om, ini mimpi kami. Keluarga bahagia, ibu bangga. Kamu pejuang, nak. Saya jalan di sawah, ingat Rama. Terima kasih, sayang. Hidup penuh liku, tapi personel. Cinta menang meski bikembar. Akhirnya saya temukan kedamaian. Rahasia terbongkar jadi berkah.